warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita melanjutkan materi, izinkan Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Iin Maimunah, Sarjana Pendidikan, mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut aja materi. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mudah-mudahan setelah kalian mendapatkan mudah-mudahan setelah kita belajar mengenai bab 1 ini kalian paham dan kalian tinggal mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada kaitannya dengan bab 2 yang akan kita bahas sekarang, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Ya, kita belajar mengenai penegakan dan perlindungan hukum. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan diskusi tentang perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Kemudian melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. Kemudian setelah mengevaluasi praktek perlindungan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perlindungan dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan perdamaian dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan melalui presentasi dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Baik, kita lanjut bagian A, yaitu mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum. Yang kedua, penegakan hukum. Kemudian konsep yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan. Ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Yang ketiga, akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, maka kondisi masyarakat menjadi kacau, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Ya, jadi itu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Lanjut. Jadi perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting sekali karena hukum itu dibuat oleh pemerintah dan itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Jikalau ada warga negara atau pemerintah yang melanggar hukum, maka akan ada penegakan hukum dengan diberikannya sanksi yang dikeluarkan oleh negara. Siapa saja lembaga penegak hukum tersebut? Siapa saja yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum? Di Indonesia ada 4 lembaga penegakan hukum dalam menegakkan keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah Kepolisian atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga Hakim.
sebagai pelaksana kekuasaan. Yang keempat, advokat atau pengacara. Kita bahas satu persatu mengenai lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atau yang sering kita tahu mengenai kepolisian. Di setiap kabupaten ada lembaga kepolisian. Yang pertama ada di kecamatan, dikenal dengan lembaga Polsek. Ya, itu kepolisian sektor kecamatan. Yang kedua, Polres, kepolisian resort kabupaten. Nah, kalau di SMKN 5 Kuningan ada di wilayah Ciawi Gebang, maka polseknya adalah Polsek Ciawi Gebang. Kemudian SMKN 5 Kuningan ada di Kabupaten Kuningan, maka Polresnya itu ada di Jalan R.E. Mata Dinata atau di samping kantor DPRD tingkat 2 Kabupaten Kuningan. Baik, kita lanjutkan mengenai tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa sih tugasnya? Ada 3. Yang pertama, tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi polisi itu adalah garda terdepan dalam perlindungan dan penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Jadi kita jangan takut berhadapan dengan polisi, malah kita harus bersahabat dengan polisi karena polisi itu adalah lembaga pertama yang akan bertugas melindungi, melayani, dan menegakkan hukum di negara Republik Indonesia. Ya. Ada beberapa tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pokoknya itu. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum masyarakat, serta taat warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima, yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Ya, itu lembaga penegak hukum yang pertama yang berada di garda depan. Jadi yang punya kewenangan utama untuk menegakkan hukum adalah pihak kepolisian. Nah, kita harus berterima kasih kepada kepolisian, lembaga kepolisian, karena tugas dan kewenangannya kepolisian bisa mengamankan dan bisa menjaga ketertiban di wilayah kita. Cukup sampai di sini saja kita bahas, cukup satu aja dulu ya, yaitu mengenai lembaga kepolisian. Ibu cukupkan sampai di sini saja. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian kirim lewat media sosial. Itu aja ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.